Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Abdi Nugroho dengan NIM 4004 dengan 324620017 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari kelas Praktikum A. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan tentang Praktikum Manipulasi Sistem Embedded untuk modul yang kedua. Nah, untuk modul ini kita akan bahas tentang interrupt timer. Nah, apa sih itu interrupt dan timer? Nah, sebenarnya interrupt itu adalah mekanisme yang memungkinkan CPU menjalankan tugas utama sementara merespon kejadian yang mendesak melalui ISR atau Interrupt Service Routine. Ya, kemudian ada vektor table, yaitu dasar alamat memori pointer yang berisi lokasi program ISR untuk setiap kejadian interrupt. Nah, STM32 sendiri atau EPIC menggunakan sistem Nested Vector Interrupt Controller. Sangat cepat karena manajemen interrupt dilakukan langsung oleh hardware-nya. Kemudian jika ISP32 yaitu intramatrix karena memiliki dua core, ISP32 menggunakan intramatrix untuk mengutarakan sumber interrupt ke salah satu dari dua CPU core yang tersedia. Nah, sebenarnya interrupt sendiri itu udah banyak ada di microcontroller yang lain. Cuma kali ini aku bahas tentang STM32 dan itu saja karena praktikum kali ini kita fokus pada dua microcontroller tersebut. Nah, kemudian ada external interrupt. Tadi kan kita udah bahas internal interrupt. Nah, external interrupt adalah sebenarnya untuk merespon perubahan sinyal pada pil fisik pada sistem. Misalnya itu menggunakan tombol, paling sering itu push button ataupun sensor. Trigger modes. Racing edge saat aktif saat sinyal naik dari low ke high. Tectonic edge aktif saat sinyal turun high ke low. Kemudian float edge aktif pada saat perubahan logika maupun maupun mau itu naik ataupun turun. Kemudian konfigurasinya yaitu melibatkan pemilihan pin, pengaturan prioritas, dan motion fungsi config dan ISR. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dijelaskan dengan sederhana, interrupt itu prioritas utama dari sebuah sistem. Jadi kalau kita mau ngelakuin apa sistem itu sedang berjalan, apapun itu misalnya lewat atau apa, tapi jika ini inputnya kan misal di sini tombol atau sensor, jika itu misal sensor terdeteksi atau tombol itu kita tekan, maka sistem yang sedang berjalan itu uh, menjadi prioritas dia dan yang tadi interrupt itu menjadi prioritas Taiwan. Misalnya tidak terus button melakukan melakukan perintah lain, maka perintah lain yang akan dilakukan untuk dieksekusi karena itu adalah prioritas utama atau interrupt. Begitu sih teman-teman untuk penjelasan tentang interrupt. Nah, kemudian di sini kita ada priority grouping dan nesting. Nah, bagaimana FCI menangani jika dua interrupt terjadi bersamaan. Mungkin kalau kita pakai interrupt itu tadi yang berkaitan dengan sensor, bisa saja dua ini menjadi yang bersamaan. Terus lihat bagaimana sih cara kerjanya. Nah, ada namanya preemption priority. Interrupt dengan probabilitas lebih tinggi dapat menyala ISR yang sedang berjalan atau nesting. Kemudian sub priority. Jika dua interrupt yang berjalan bersamaan, prioritas ini menentukan mana dieksekusi duluan, tapi tidak bisa saling menyala. Ini yang penting. Dalam menaruh fungsi delay atau proses berat dalam ISR dan sistem tidak efektif. Nah, kadang tuh karena terbawa banyaknya kita pada bisa interrupt, kita tuh masih uh, aku lupa agak kita nambahin delay. Jadi itu karena terlalu banyak prioritas kemudian nambah delay jadi sering hang. Yang ini aku paling di sini teman-teman. Paling sering itu ada namanya sub priority. Jika dua interrupt dalam bersamaan, prioritas ini menentukan mana yang dieksekusi duluan tapi tidak bisa saling menyela. Walaupun dua-duanya ini prioritas utama, kita tuh bisa bikin namanya sub priority. Jadi ketika dua itu uh, terpenuhi, interrupt terpenuhi, bisa bikin gimana kondisi interrupt ini lebih utama atau lebih gimana kondisi interrupt itu lebih utama. Jadi kita bisa namanya bikin sub priority. Nah, kemudian kita bahas ke namanya timer. Timer arsitektur timer. Nah, sebenarnya teman-teman tahu timer itu kan kalau misalnya istilah umum itu penghitung waktu. Nah, tapi sebenarnya kalau di dalam itu kontrol dan sebagainya itu berbeda banget ya teman-teman. Nah, timer itu sebenarnya itu adalah pencaca uh, ada mencegah atau counter pusat clock pulse yang bekerja secara independen dari CPU utama. Nah, komponen utama dari timer adalah
scalar atau PSI ini tuh sering banget dibahas di mikrokontroller STM32. Kemudian frekuensi clock menentukan kecepatan hitung dari mikrokontrollernya. Kemudian ada ARM atau auto reload nilai batas atas hitungan sebelum timer kembali ke 0 atau reset. Nah, kemudian counter mode itu ada accounting dan counting atau center line. Jadi mau perhitungannya tuh biasanya ke atas, ke bawah, atau ya udah tengah. Nah, mode operasinya tuh ada banyak. Kita bisa pakai WM, pulse width modulation, ada pernah bahas juga di sistem microcontroller. Itu mengontrol durasi on untuk menggunakan BBM sendiri yang contohnya seperti servo atau dimming. Nah, ini kita bisa mengukur durasi atau frekuensi sinyal dari luar. Kemudian output kontrak memicu aksa itu mencapai nilai tertentu. Jadi dia membandingkan ke untuk mencapai nilai tertentu. Nah, ini ada namanya watch stop timer atau WDT. Ini merupakan penjaga sistem agar tidak terjadi freeze atau infinite loop. Yang pertama, IWDG independen watchdog memiliki clock sendiri. Jika tidak diberi makan atau refresh yang tepat, interval dia mereset paksa MCU cocok untuk kegagalan hardware. Mulai dari WWDG atau window watchdog. Lebih ketat, reset akan terjadi jika refresh dilakukan terlalu lambat atau terlalu cepat di luar jendela waktu. Nah, kali ini karena kita memakai dua microcontroller, kita akan melakukan perbandingan juga comparison terhadap dua microcontroller ini, yaitu dari SMD kedua dan SMD kedua. Nah, SMD kedua itu interruptnya itu fokus pada latensi rendah via epic dan base yang tadi kita jelas dari awal. Kemudian SMD kedua itu fleksibilitasnya itu tinggi via interrupt fix menggunakan software atau RTOS base. Nah, nanti kita akan pertemuan selanjutnya pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas RTOS ini melihat dengan timer atau mesinnya tadi saat granular bentuk channel fast atau granular controls. Nah, kalau timer pada ISP2 itu fokus pada PWM, TATSI, dan timer 64 bit yang mendukung RTOS. Nah, untuk multicore-nya sendiri pada SMD2 itu umumnya single core, kecuali seri beberapa seri baru. Namun di SP32 itu udah dual core, antara bisa diarahkan ke core 0 ataupun 1. Nah, untuk penjelasan dari materi interrupt timer tuh cukup gini aja teman-teman. Kita lanjut ke penjelasan praktikum. Nah, kita yang pertama kita akan bahas dari program dulu, dari video saat kita merancang, kita wiring, dan hasilnya itu seperti apa. Nah, tanpa basa-basi kita lanjut aja ke video yang kita lanjut ke sesi yang berikutnya, itu kita bahas programnya. Nah, kita buka dulu programnya di Visual Studio Code. Kita menggunakan platform I/O sebagai extension untuk menggunakan microcontroller, menyambungkan microcontroller dan VS Code untuk komunikasi dan mengontrol pin-pin pada microcontroller tersebut. Nah, biasanya kan kita pakai ESP itu codingnya lewat Arduino Uno, atau kita punya SMD yang kedua codingnya lewat IDE sama FX. Nah, sebenarnya itu bisa dan memakai PS itu kayak aku mengaku ini, cuma kita butuh namanya platform I/O ini untuk mengakses pin-pin yang ada di controller tersebut. Untuk praktik kembali ini tuh sebenarnya gampang, teman-teman, kita tinggal tetap percobaan aja. Tapi untuk percobaan itu kita gunakan ESP32 dan STM32. Yang pertama itu kita mencoba untuk interrupt pada ESP32 dan STM32 menggunakan proses dengan sebagai LED. Nah, kemudian tugas proyeknya itu kita bikin kita membuat sensor JT22, J20 dan Bapak. Nah, jika sensor JT22 tugas proyeknya itu sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Jika JT22 mendeteksi sampai suhu ke 27 derajat Celcius, maka LED-nya itu akan menyalanya blink. Sensor tuh jadi tidak aktif, jadi saat nilainya di situ tidak mendeteksi nilai menggunakan tadi interrupt itu. Nah, untuk preset sensor tersebut kita bisa menggunakan bus baterai. Nah, jadi ini kita menggunakan interrupt dan juga bus baterai untuk preset ini. Untuk yang project ini aku gunain SN kedua sebagai controllernya. Nah,
Kita langsung aja bahas yang ESP dulu nih, dulu ya teman. Ini sebenarnya program ini semuanya aku bikin menggunakan AI yang ada pada PS Code menggunakan extension dari Opera AI. Jadi bisa ada error kayak gini, kita run debug, kemudian ada error terminalnya tinggal kita copy paste sini, kemudian semuanya itu yang error akan diubah otomatis sama AI yang di sini. Jadi konfigurasinya tuh cepat, jadi nggak perlu pakai AI yang dari web gitu ya teman, dari pas kita copy paste dia cuma nggak tahu hardware dari laptop kita, jadi kita bagus banget itu buat pakai Copilot yang ada extension yang ada di Pascal ini. Nah yang pertama tuh kita import semuanya dari Wire.nya, Arduino.nya, Davut atau Food. Karena kali ini kita pakainya tuh cuma Arduino sama Lightning. Kita gunain button pin ke-4 sama LED pin ke-2. Nah kita tuh ke ujungnya pakai OLED untuk tampilannya ya teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya tuh untuk praktikum kali ini tuh uh, saat detik pertama 10 detik pertama itu nggak bisa didengar apapun tuh LED ini tuh tetap bakal kedip nyala gitu sampai nanti kalau sudah selesai 10 detik selesai baru kita pencet itu baru bisa nyala mati ya karena yang jadi LED ini bakal nyala mati sesuai dengan sinyal yang kalau kita pencet adalah sudah ada. Untuk programnya sebenarnya itu nggak terlalu susah. Ini untuk OLED-nya, ini time config timernya, ini 10 detik sama 15 detik. Ini lagi bilang state mesin. Ini terap nih yang paling penting. Untuk bitmap, ini untuk bitmap dari itunya, OLED-nya, ISR yang udah bilang interruptnya, OLED-nya, animasinya. Untuk display-nya itu sebenarnya terserah teman-teman juga ya teman-teman. Kalau ini tuh aku bikin biar lebih lucu aja, ada love-love-nya gitu, ada tampilannya api nyala itu lah. Nanti kita bisa lihat di hasil ini. Sebenarnya sama aja antara yang di SI kedua atau yang ada di SI kedua. Kalau kita mau cek ini sama banget ya teman-teman. BVN0 bisa 13, cuma ini konfigurasi kalau STM32 tuh mungkin konfigurasinya lebih ribet menurut saya karena terlalu banyak yang harus di setting. Ini kayak OLED itu harus di define terus. Ini sama juga kayak yang ada di DSP, intervariable ini juga ada time variable. Nah ini juga sebenarnya banyak tuh karena aku yang request banyak sih buat tampil awalnya biar lebih lucu aja. Kita bisa lihat langsung aja nanti di hasilnya teman-teman kayak gimana. Oke, sebelum kita tes komposisi mending kita lihat dulu hasilnya gimana biar teman-teman tidak bingung antara apa yang kita dalam buat sama hasil praktikum yang telah kita lakukan dari kita buat. Jadi sebelumnya kita bakal masuk video hasil pembuatan dan perancang. Jadi ini tuh proses wiring menggunakan STM32 nya ya teman-teman. Sekali pin-pinnya sama 12 nomor satu juga LED sama kesehatan yang disini kita pakai buat ke LCD OLED-nya OLED-nya. Ini gampang banget ya teman-teman, tinggal disambung semua aja sama yang kita sudah buat di PS Code-nya. Jadi kita nurutin saja konsep pakai AI pilotnya itu. Nah selanjutnya kalau kita tes tentang hasilnya. Tadi program STM32 internetnya udah aku bikin. Ini teman-teman bisa lihat yang banyak banget teman-teman. Ini di kanan itu ada
hasil aku sama AI. Jadi emang perlu banget kayak AI. Kita belajar mentornya sebenarnya. Terus bakal kita buat apa cepat supaya teman bisa lihat. Yang pertama tuh yang di juga dua kita tiktok dulu kita orang lah terusnya aplikasi kita nggak bisa ini tuh sebenarnya errornya tuh bukan di programnya kan programnya nggak benar kan tapi ini kalau naik objek cuma kita copy aja terus kita masukin ke AI kenapa nggak di version ini tuh errornya di OpenIO instalasinya jadi tinggal kita dari SR gimana cuma tadi tidak bisa semuanya pasti tahu salah saja nah gitu aja sih teman-teman buat yang SM32 itu juga sama tinggal kita run saja ini kita run nah ada yang error di ini kemudian kita copy dimasukkan lagi ke AI nya programnya jadi kayak gitu aja sebenarnya dan biasa AI nya sama programnya. Nah selanjutnya ini aku bakal ngajarin teman-teman buat hasil praktikumnya nih nanti masuk visual juga nggak di semuanya jadi makanya pertemuannya kalau ini jadi awalnya tuh mau ditekan gimana pun tuh ya udah ngobrol terus nggak sesuai sama apa-apa strategi yang kita tekan jadi ngobrol interrupt lah ya pertama selama 10 detik nah, kemudian 15 detik itu uh, kita bisa atur lah mengikuti penekanan dari berikutnya gitu SF32 dan untuk ESP itu sudah sama aja nanti kita bisa lihat dari hasil praktiknya sebenarnya sama aja dan coba kita lihatin hasil saya teman ini nah ini buat yang ESP32 teman-teman maaf kita bisa lihat di sini sama juga teman-teman ini antara semua jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain mau dipencet mau kita berapa kali itu nggak punya nah kemudian bakal masuk ke 10 detik buat proses penekanan jadi kita tekan akan sesuai dengan penekanan kegiatan yang telah kita program kalau seperti mode interrupt ya jadi juga jadi dia akan mati terus uh, dan teman-teman bukan bikin mati mungkin nyala mungkin mati nyala itu terserah yang penting tidak bisa ngefek ke tidak berdampak kalau kita tidak bergeraknya itu nggak bakal ngefek karena state-nya itu udah fix karena itu interrupt bisa dilakukan juga. Nah selanjutnya aku bakal mau jelasin tentang yang projectnya yang tadi ada aku jelasin jadi mereka suka kreatif berdua ya kelembapannya dulu saat terjadi fokus derajat maka dia akan mode interrupting menyala dan tidak bisa diganggu setelah kecuali kita reset menggunakan komputer. Nah ini kita dulu proyeknya menggunakan SM kedua nih jadi dia bisa sudah berusaha sudah 27 derajat lagi pilih dengan off interrupt mode terus konten untuk reset dan modifikasi animasi opening animasi kita bisa juga kita di bawah rata apa ada yang errornya di satu ini sih saya juga karena perkembangannya dengan kita nanti kopi menggunakan kopinya set dan kopi saja masukkan dan kali ini aku buka mau nunjukin hasil dari penelitian teman-teman menggunakan lagi GAD22 nah ini teman-teman buat hasil praktikumnya ini kita bisa lihat awalnya itu fokus banget ya teman-teman karena ini layarnya OLED tuh jadi kita bisa atur animasinya banget jika kita pakai SD dulu nah kita bisa lihat di sini ini ada animasinya
Dari kedua monitor sensor suhu dan lama-lama dia di atas itu mendeteksi suhunya. Kita coba nyalakan apinya itu terima. Kita kali ini bikin thresholdnya tuh 30 derajat, karena kalau 27 derajat tuh cepet banget. Jadi kita akan ngomong terkait thresholdnya, karena kalau 27 tuh gampang banget jantungnya. Nah, ini udah nyentuh ke 30 derajatnya tangannya. Jadi dia akan nge-ping dan servernya tuh mati tuh, stuck di 30 derajat. Maaf kalau aku muncul, jadi nggak bisa diapa-apakan. Kalau mau bisa tinggal di berat sesaat ingin. Nah, jadi mungkin untuk menjelaskannya tuh cukup sekian dari saya, teman-teman, terkait dengan interrupt dan timer kali ini. Semoga teman bisa paham apa itu interrupt dan timer pakai itu controller, terlebih lagi pada controller STM32 juga ISP video. Sekian dari saya, teman-teman. Maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.